Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ketemu lagi. Nah, pertemuan kali ini kita mau bahas tentang materi masih sama trigonometri, yaitu bagian tentang aturan sinus. Ya, sebelumnya kan kita udah belajar tuh kalau ada sinus, kosinus, tangen. Nah, hari ini kita belajar nih aturan sinus. Nah, kita langsung aja ya biar nggak lama. Nih, diketahui pada segitiga A, B, C berlaku. Nah, segitiganya itu nggak selalu A, B, C. Nanti tergantung soalnya apa. Kalau misalnya A, B, C-nya diganti P, Q, R, K, L, M, X, Y, Z, nggak masalah ya. Jadi kalian nggak usah bingung. Dicontoh A, B, C, tapi kok di soal beda, maknanya tetap sama. Nah, ini segitiganya. Segitiga yang kita pakai ini adalah segitiga sembarang. Segitiga sembarang itu artinya bisa dia segitiga ada apa aja sih? Bisa segitiga siku-siku, segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, ataupun segitiga sembarang. Kalau segitiga sembarang kan nggak ada wujudnya, tapi tetap sisinya ada 3. Nah, ini ada segitiga ABC ya, segitiga A, B, C. Kalau sudutnya, ini ada sudut A, sudut B, sudut C. Penulisan sudut juga pakai kapital ya. Jadi kalau saya bilang gini, seberang sudut A, ini A kapital, sudut A, seberang sudut A itu adalah A kecil, gitu ya. Seberang sudut A adalah A kecil. Seberang sudut B adalah B kecil. Seberang sudut C adalah C kecil. Ini kita ganti aja ya. Ya, gitu ya. Seberang sudut A kecil, seberang sudut B kecil, gitu. Nah, rumusnya adalah nih, A per sin A sama dengan B per sin B, C per sin C. Nah, ini rumusnya apa sih? Rumusnya ini nggak semuanya dipakai atau nggak ketiganya dipakai. Yang dipakai adalah hanya yang diketahui sama satu lagi yang ditanya. Ya. Jadi rumusnya ini yang kita pakai yang diketahui sama yang ditanya apa. Kalau misalnya ketiganya kalian pakai, nanti yang ada nggak bakalan ketemu hasilnya, yang ada cuma muter aja di situ. Ya, ini simbolnya nggak selalu A, B, C. Ingat tadi bisa diganti simbol huruf yang lain, P, Q, R, X, Y, Z dan lain-lain. Ya, kita langsung aja ya ke contoh 1. Kita baca bareng-bareng. Diketahui segitiga PQR. Nah, kan beda. Tadi ini ABC. Sekarang kita pakainya PQR, sama aja ya. Dengan sudut P 30 derajat, sudut Q 60 derajat, dan panjang sisi QR 4 cm. Hitunglah. Yang ditanya besar sudut R. Ya udah, kita jawab langsung aja ya. Berarti ini, seperti angka kurang dari itu dibaca sudut ya, sudut R besar sudut R sama dengan apa? Ya, saya nanya lagi, ini materi SD juga udah belajar ya. Segitiga apapun itu bentuknya berapa derajat? Total jumlah derajat dalam segitiga 180 derajat. Berarti buat nyari sudut R artinya 180 derajat, derajatnya jangan lupa dikurang dalam kurung. Ada apa aja di soal? Diketahui apa? P dan Q ya, berarti sudut P ditambah sudut Q gitu. Oke, nanti ketemu sudut R 180 derajat dikurang dalam kurung sudut P. Sudut P berapa? Sudut P 30 derajat, masukin 30 derajat tambah sudut Q-nya 60 derajat ya. Oke, berarti 180 derajat dikurang 30 derajat tambah 60 derajat berapa? 90 derajat. Berarti sudut R sama dengan berapa? 180 dikurang 90. Oke, dapat 90 derajat. Udah selesai belum? Udah ya. Yang ditanya kan besar sudut R. Ya udah kesimpulannya. Jadi sudut R sama dengan 90 derajat. Oke, udah ya. Gitu aja hasilnya. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Ini kan pertanyaannya A. Kalau ada pertanyaan A, berarti ada pertanyaan B. Soal yang B itu adalah, saya mau nanya ini. Panjang
panjang Ki. Berarti Ki kecil ya. Saya nanya panjang Ki. Kalau kapital itu menyimbolkan sudut, kalau misalnya hurufnya kecil, A kecil ini menyimbolkan sisi. Artinya kalau A kecil itu sama aja dengan BC, B kecil sama dengan AC, C kecil sama dengan AB. Nah, saya nanya panjang Ki kecil, berarti kalau Ki kecil itu apa? Kita nggak tahu ya, makanya langkah pertama sebelum kalian ngerjain soal aturan sinus, yang langkah pertama adalah menggambar segitiganya. Nah, kalian harus tahu di soal ini segitiganya itu segitiga apa? Sama kaki, sisi, siku-siku, atau sembarang. Ayo apa? Untuk soal ini diketahui segitiganya adalah segitiga siku. Kok siku? Lihat di sini 90 derajat. 90 derajat berarti menyimbolkan segitiga siku ya. Oke, berarti kita gambar segitiganya, dia adalah segitiga siku. Nah, gini ya. Sudut R 90 derajat. Berarti R-nya di mana? R-nya di sini ya. 9 kok begini? Ini R. Berarti saya bilang kalau ini R, P, Q, R. Oke. Berarti saya nanya lagi ke kalian, seberang sudut P apa? P kecil. Seberang sudut Q kecil. Seberang sudut R kecil. Nah, masukin ke soal, sudut P berapa? Sudut P 30 derajat. Ya, masuk. 30 derajat. Sudut Q 60 derajat. Nah, QR itu sama aja apa? P ya. QR itu sama dengan P. Nih, saya tulis itu sama aja dengan P kecil. Berarti nilai QR itu sama dengan 4 cm. Yang ditanya itu adalah Q kecil. Nah, kalau udah begini, paham ya? Kalau udah begini, kalian masukin ke rumus. Rumus yang mana? Nih, yang di kotak biru. Berarti ABC-nya diganti sama PQR. Yang dipakai yang mana? Yang dipakai itu yang diketahui dan yang ditanya. Yang diketahui apa? Maksudnya yang diketahui itu dia diketahui sisinya, paket lengkap. Diketahui sisinya dan diketahui sudutnya. Yang mana ayo di soal? Dia diketahui sisi dan sudutnya. P ya. Kok P? Lihat, saya nanya, sudut P berapa? 30 derajat. Sisi P kecil 4. Ya udah, berarti kita pakai tulis. Berarti rumusnya P per sin P. Dia selalu gitu ya. P per sin P. Nih, saya kasih jarak deh. P per sin P sama dengan yang ditanya Q. Q per sin Q. Oke, yuk lanjut ya. Berarti P kecilnya berapa? P kecilnya 4, masukin 4 per sin P 30 derajat sama dengan Q. Panjang Q kan yang ditanya Q. Kalau yang ditanya Q kecilnya udah dapet belum? Lihat di sini, Q kecilnya belum ya. Ini malah yang ditanya Q kecil, yang ditanya udah dapet belum? Belum. Kalau belum ya udah tulis lagi Q kecil per sin Q. Mana sudut Q? Sudut Q nih ya, 60 derajat. Ya, masukin. Berarti masukin lagi 4 per. Nah, ingat sekali lagi, waktu materi awal banget trigonometri apa PR buat kalian? Tolong itu dipahami yang namanya tabel sudut-sudut istimewa. Yang sin konstan 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Nah, sin 30 ya harusnya udah di luar kepala ya. Nanti dibuka lagi buku catatannya tentang tabel sudut istimewa. Sin 30 tuh didapat berapa? 1/2 setengah ya. Setengah sama dengan Q-nya kan yang ditanya belum dapat kan. Tulis saja lagi sin. Terus sin 60. Sin 60 itu
berapa? 1/2 akar 3. Nah, pelan-pelan yuk kita kerjain nih. Gimana cara ngerjainnya? Ya udah. Kalau ada sama dengan gini apa sih? Dikali silang ya. Nah, kita lihat nih di sini. Sebelah kiri kan ada setengah, kanan juga ada setengah. Kalau kiri setengah, kanan setengah, sesuatu itu bisa dikatakan adil? Belum juga sih. Kalau misalnya sama dengan kan artinya kiri sama kanan sama. Kalau misalnya yang sebelah kiri setengahnya kita coret, yang sebelah kanan juga kita coret juga. Maknanya sama ya. Artinya kiri bagi setengah dapat 1, kanan juga bagi setengah dapat 1. Ya udah, yang ditanyakan Ki. Kita tulis lagi. P4 sama dengan Ki per akar 3. Gitu kan? Yang ditanya Ki. Ya udah, yuk masukin. Gimana cara nyari Ki? Berarti nilai Ki sama dengan kali silang ya. Berarti didapat Ki sama dengan 4 akar 3. Udah gitu dong. Nih akar 3 per akar 3 tendang ke kiri. Jadi dapat 4 akar 3. Udah selesai. Udah, sekarang tinggal kasih kesimpulannya aja. Jadi yang ditanya apa? Panjang Ki. Jadi panjang Ki kecil itu sama aja apa? PR ya. Ki sama dengan PR sama dengan 4 akar 3 cm. Udah gitu aja. Yap. Besar sudut R udah, panjang Ki kecil udah. Panjang Ki kecil itu berarti ini apa? Berarti ini adalah yang ditanya adalah si. Yuk lanjut. Kita nyari yang C. C itu panjang R. Nah ini R kecil ya. Kalau R kecil itu berarti kan sisi. Lihat segitiganya yang tadi. R kecil itu berarti segitiga PQ. Yang ditanya adalah sisi. Nah, ingat masih pakai rumus yang tadi. Yang dipakai itu yang diketahui sama yang ditanya. Yang ditanya apa? R ya. R kecil berarti rumusnya R per sin R. Sin R, R kapital berarti sudut. Terus yang diketahui apa? Yang diketahui itu apa? Yang ditanyakan yang diketahui P atau Q. Yang diketahui P ya. Kok P, lihat nih, P-nya sisinya ada, sudutnya ada. Kalau misalnya ada yang nanya, kalau misalnya kita pakai Q boleh nggak? Enggak, kan ini bagian dari pertanyaan. Kita fokus di soalnya apa yang diketahui, oke? Berarti yang kita pakai adalah P per sin P, bukan Q per sin Q ya. Kok nggak boleh Q per sin Q? Karena kan Q itu bagian dari pertanyaan. Yuk lanjut. R kecilnya udah dapat belum? Kalau belum tulis lagi R per sin R. Sudut R berapa? Sudut R itu siku berapa tadi? 90 derajat sama dengan P kecil. P kecilnya berapa? 4 ya. Tulis 4 per sin P. Sin P berapa? 30 derajat. Yuk lanjut. Berarti nilai R langsung ya. Kita tulis R per sin 90. Lagi-lagi tabel sudut istimewa tuh harus di luar kepala, udah hafal. Sin 90 derajat didapat 1 sama dengan 4. Ini sama dengan ya, tanda sama dengan tolong dibedain sama bagi. 4 per sin 30. Sin 30 itu setengah. Ya udah, yang ditanya R kecil nih, bentar lagi kelar. Ya, berarti R bagi 1. R ya. Nah, sama dengan 4. Nah, ini per pembagian dalam pecahan tuh gimana sih? 4 per setengah, berarti kan nanti gini. 4 dibagi 1/2. Nah, ini gimana? Kalau pembagian pecahan itu berarti dibalik kan ya? 4 dikali 2/1 dapat 8. 4 kali 2 8 bagi 1 8. Berarti ini langsung aja dibalik ya. Dibalik jadi 2/1. Nilai R kecil sama dengan 8. Udah selesai. Berarti nilai R kecil berarti sama dengan 8. Ini saya hapus.
panjang R. Udah selesai? Udah, tinggal bikin kesimpulannya aja. Jadi panjang R kecil atau PQ ya sama dengan 8 cm. Oke, udah gitu aja ya. Jadi intinya kalau ngerjain soal-soal aturan sinus itu pertama gambar dulu yang dipakai, yang diketahui sama yang ditanya. Oke, cukup. Habis ini kita lanjut contoh kedua. Sekarang kita lanjut contoh kedua, masih sama materi aturan sinus. Basicnya masih sama, A per sin A, B per sin B, C per sin C. Tanda hubungnya sama dengan. Nah, untuk ketiga rumus ini yang dipakai hanya dua aja, jadi nggak ketiga-tiganya. Apa aja yang dipakai? Yang dipakai itu yang diketahui dan yang ditanya. Oke, itu yang saya perjelas di situ ya. Jadi yang dipakai hanya dua. Kita lanjut lagi, contoh kedua. Kita baca bareng-bareng contoh soalnya. Pada segitiga A, B, C. Segitiganya adalah segitiga A, B, C. Diketahui AB 4 cm, AC 4 akar 2 cm, dan sudut C 30 derajat. Pertanyaannya adalah sudut A, yang ditanya adalah sudut A dan sudut B. Berapa nilainya? Nah, ingat langkah pertama sebelum kalian ngerjain soal-soal aturan sinus, langkah pertama adalah kalian gambar dulu segitiganya. Nah, segitiga yang digambar itu apa? Nah, kalau misalnya, pokoknya kalau aturan sinus itu yang dipakai dua. Kalau enggak, tapi enggak juga sih. Pokoknya kalau misalnya ada 90 derajatnya, oh berarti itu segitiga siku. Tapi kalau misalnya di soal nggak dibilangin itu segitiga siku, berarti yang kita gambar adalah segitiga sembarang. Ya, oke, lanjut. Berarti yang kita gambar adalah segitiga sembarang. Yuk, segitiga sembarang ya. Ya udah. Gimana kalau gambar segitiga sembarang? Ya bentuknya sembarangan. Segitiganya segitiga ABC ya. Berarti kita tulis A B C gitu kan. Terus nilai AB 4 cm. AB ya. AB di sini nilainya adalah 4 cm. AC 4 akar 2 nih ya. AC 4 akar 2 cm. Sudut C 30 derajat. Nih. Sudut C-nya 30 derajat. Yang ditanya adalah sudut A. Yang ditanya sudut A dan sudut B. Nah, ini yang tanya sudut A dan sudut B. Ingat tadi gimana kalau misalnya aturan sinus, seberang sudut A adalah A kecil, seberang sudut B berarti B kecil. Nih, B-nya berarti 4 akar 2 cm. Seberang sudut C berarti C kecil. Yang ditanya, berarti pertanyaannya adalah sudut A dan sudut B-nya berapa? Nah, yang kita cari apa dulu? Sudut A dulu atau sudut B? Kita lihat ya. Dalam aturan sinus gimana? Aturan sinus itu dipakai yang diketahui dan yang ditanya. Yang diketahui apa? Yang diketahui, kalau yang diketahui itu berarti ada dua. Apa yang pertama? Sisinya berapa sama sudutnya berapa. Yang diketahui dua-duanya yang mana? A, B, C. Yang mana? Yang diketahui dua-duanya itu yang C ya. Coba lihat, sisinya 4 cm, C kecilnya 4 cm, sudut C-nya 30 derajat. Berarti kita pakai C kecil, C per sin C. C per sin C sama dengan apa? A dulu atau B dulu? Coba kita analisis ya. Kalau misalnya kita pakai A dulu nih, A dulu, sudut A-nya udah ada belum? Belum.
Sisi A-nya udah ada? Belum. Kalau karena A-nya sudut sama sisinya belum sama-sama belum diketahui, berarti A belum bisa kita cari. Coba kalau misalnya B. B-nya sisinya udah diketahui, sudut B-nya belum diketahui. Oke, berarti ini salah satu udah ada yang diketahui kan? Artinya kita bisa pakai sudut B. Sudut B berarti B per sin B. Yuk masukin ke rumusnya. C kecil berapa? C kecil 4 per sin C. Sin C 30 derajat. Jangan lupa derajatnya. B kecil 4 akar 2 per sin B-nya udah ada belum? Belum ada ya, tulis sin B. Yuk lanjut lagi, masukin 4 per sin 30. Sin 30 itu setengah, sama dengan 4 akar 2 per sin B. Sin B-nya udah diketahui belum? Kalau belum, tulis lagi sin B. Yuk kerjain bareng-bareng. Mana nih? Nah lihat, sebelah kiri ada 4, kanan juga ada 4, tapi dia posisinya sama-sama di atas kan, berarti ini bisa kita bagi 4. Kiri bagi 4 1, kanan bagi 4 1 ya, berarti tinggal 1 per setengah. Yuk kita kali silang. Ntar dulu, tulis lagi, berarti kan tinggal 1 per 2 sama dengan, ini 4-nya habis, tinggal akar 2 per sin B. Setelah itu kita kali silang ya. Kali silang, sin B kali 1 sin B sama dengan berapa nih? Setengah kali akar 2. Nah, nilai sin B udah diketahui. Nilai sin B kan adalah setengah akar 2. Nih. Nilai sin B sama dengan setengah akar 2. Setelah itu kalian lihat tabel. Kok lihat tabel? Karena yang ditanya adalah sudut B. Sudut B kan, berarti yang ditanya adalah derajatnya. Jadi sudut B sama dengan, kalian lihat di tabel sudut istimewa, nilai sin setengah akar 2 itu berapa derajat? Didapat 45 derajat. Jadi besar sudut B adalah 45 derajat. Udah selesai ya, sudut B udah dapat, berarti sekarang kita nyari sudut A. Yuk kita lanjut. Oke, kita lanjut lagi. Masih soal yang sama. Tadi kan kita udah dapat sudut B nilainya 45 derajat. Sekarang kita mau nyari sudut A. Gimana cara nyari sudut A? Berarti cara nyari sudut A sama dengan sudut B tadi berapa nilainya? 45 derajat. Masukin aja ke dalam ya. Ini 45 derajat. Berarti kan tinggal nyari yang satu lagi, sudut A. Ya udah, sudut A sama dengan, ingat segitiga itu totalnya berapa derajat? 180 derajat dikurang dalam kurung apa? Sudut B ditambah sudut C. Berarti 180 derajat dikurang sudut B. Sudut B berapa? 45 derajat ditambah sudut C. Sudut
C, mana sudut C di soal ya, 30 derajat, berarti 180 derajat dikurang 45 ditambah 30 didapat 75 derajat. Artinya sudut A sama dengan 180 derajat dikurang 75 derajat. Berapa? 105 derajat. Udah selesai. Yap, ini udah dapat sudut A sama dengan 105 derajat. Kita kunci karena yang ditanya sudut A dan sudut B. Sudut A udah dapat, sudut B udah dapat, berarti sekarang kita tinggal tulis kesimpulan. Jadi sudut A sama dengan 105 derajat, jangan lupa derajatnya di atas. Sudut B sama dengan 45 derajat. Yap. Oke, ini nanti tolong dipahami lagi. Jadi ini udah selesai, saya mau ngasih kesimpulan. Jadi ketika kalian ngerjain soal-soal aturan sinus, langkah pertama itu adalah kalian gambar dulu segitiganya. Kalau misalnya di soal nggak diketahui itu segitiga siku-siku, artinya segitiganya adalah segitiga sembarang. Itu langkah pertama, gambar segitiganya dulu. Terus lihat fokus apa yang diketahui dan apa yang ditanya. Pakai dua aja ya, karena ada 3 rumus ABC, yang dipakai 2. Yang pertama itu yang diketahui dan yang ditanya aja. Cukup di situ aja sih ketika ngerjain soal-soal aturan sinus. Intinya kalian pertama gambar dulu dan fokus yang ditanya dan yang diketahui. Yap, cukup itu aja. Untuk lebih jelasnya lagi nanti kita main ke latihannya ya. Cukup ya, saya tutup. Semoga ilmunya berkah. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.